dalam pertemuan niki membahas ilmu sing dihukumi fardu kifayah. Dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah mengetahui ilmu sing fardu ain. Ilmu sing fardu ain adalah ilmu-ilmu sing ilmu syariat yang tidak dibutuhkan oleh kita menghadapi keadaan atau kondisi yang lagi diwajibkan. Ketika wajib sholat, maka wajib belajar urusan sholat. Ketika kita sudah balik, wajib mengenal kepada Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Berdoain ketika berada di daerah yang banyak fitnah tentang bid'ah, kita harus ngerti tentang masalah apa yang itu fitnah, apa itu sunnah. Ketika kita sudah akan menginjak dalam masalah perdagangan, harus belajar ilmu dagang dan seterusnya, itu yang berdoain. Nah sekarang berbicara ilmu sing fardu kifayah niku sing nopo? Sing ya nopo fardu kifayah? Tapi yang perlu kita pahami, tidak boleh kita meninggalkan fardu ain demi fardu kifayah. Fardu kifayah niku seperti hanya sunat ketika sudah ada yang melaksanakan. I'lam annal fardu la yatamayyazu an ghairihi illa bi dzikri aqsamil ulumi. Perlu kita ketahui bahwa ilmu fardu itu tidak akan pernah bisa kita bedakan dengan selainnya fardu. Kita tidak bisa membedakan antara ilmu fardu dengan ilmu selain fardu, kecuali dengan cara menyebutkan macam-macamnya ilmu. Baru setelahnya kita mengetahui macam-macamnya ilmu, akan tahu mana ilmu yang fardu, mana ilmu yang hanya sunat, bahkan ilmu yang mubah. Ilmu yang mubah. Wal ulumu bil idofati ilal fardi alladzi nahnu bisadatihi tangqasimu ila syar'iyatin wa ghairi syar'iyatin. Ilmu kalau kita gabungkan dengan bahasa fardu, ilmu fardu. Ilmu fardu, itu ilmu kalau kita gabungkan dengan bahasa fardu yang kita bahas sekarang ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya ilmu syariah, ada kalanya ghairu syariah. Di ilmu sing dihubungno sing fardu, ilmu sing dihukumi fardu. Fardu itu yang keharusan, tidak boleh ditinggalkan. Itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya yang syariah, ada kalanya yang ghairu syariah. Ilmu syariah itu apa? Ilmu yang tidak syar'i itu apa? Wa a'ni bisyar'iyyati mastufida minal anbiya'i fa salatullah alaihim. Yang dikendaki dengan ilmu syariah, ilmu syarak, ilmu-ilmu yang dihasilkan dari para nabi. Saya paham. Jadi ilmu syariat itu apa? Ilmu syariah adalah ilmu-ilmu yang dihasilkan, yang didapatkan dari nabi. Nabi dari wahyu dari Allah. Itu namanya ilmu syariat. Dan di dalam ilmu syariat itu nanti
implementasinya ilmu syariat itu meliputi akidah, fikih dan tasawuf. Di ilmu syariat adalah yang meliputi ilmu fikih, ilmu aqaid, ilmu tasawuf. Aqaid yaitu yang membicarakan tentang kewajiban-kewajiban kita mengenai ketuhanan. Kita wajib meyakinkan ada Allah, ada Tuhan yang wajib disembah, yang bersifatan dengan wujud, idam, baqo, mukhalafatul khawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Niku ilmu sing hubungan dengan aqaid, dengan ketuhanan. Kedua, ilmu sing hubungan dengan fikih. Niku sing ngatur tata cara kita ibadah. Zahirah, ibadah zahir. Contohnya carane batasi rukuk isak pira, batasi sujud isak pira, kapan masuki waktu zuhur, kapan waktu asar, berapa rakaat salat zuhur, berapa rakaat salat asar. Dan dalam salat zuhur ada tumak ninah, ada seterusnya. Iki urusan ilmu fikih. Tasawuf membicarakan soal hati kita, untuk mengkoneksikan hati kita terhadap Allah dan terhadap makhluk. Berarti koneksi ini berarti kita untuk kepada Allah harus tawakal, harus zuhud, harus qanaah, harus ridho, harus ridho dengan qadanya Allah, ridho dengan qadarnya Allah. Terus harus tidak boleh hasud, tidak boleh sombong, harus merasa tawadhu. Jangan sampai kita mempunyai tulul amal, keinginan sing muluk-muluk yang tidak jelas. Dan kita harus ta'anin, arti ta'anin yaitu tasabut, melakukan segala sesuatu harus tahu ini positif dan negatifnya, pas dan tidaknya, cocok dan tidaknya dengan syariat. Jadi semuanya niki urusan hati. Kita harus menjadi orang mulia, silakan menjadi orang mulia, tapi jangan merasa kita mulia, jangan merasa kita baik, berarti harus tawadhu. Harus mengendaki orang lain baik, jangan mengendaki dirinya baik, tapi kita harus menghormati kepada orang lain, karena menghormati kepada orang lain diperintahkan Allah. Nah, menghormati ini urusan hati. Harus husnudon, ini urusan tasawuf. Ketiga-tiganya ini disebut dengan syariat. Saya paham. Kalau definisinya ilmu syariat adalah ilmu yang kalian Imam Ghazali memberikan definisi, ilmu syariat adalah ilmu yang didapatkan dari para nabi. Nah, kalau disebutkan tadi, ya gak pertentangan. Ilmu-ilmu yang didapatkan, atau kalau di dalam Al-Qur'an katakan hukum-hukum Allah yang diturunkan Allah terhadap Nabi Muhammad, yang dipahami oleh ulama dari Quran dan hadis, baik secara tekstual dan secara kontekstual, cara teks atau konteks. Nah, ini disebut dengan syariat. Berarti intinya podo, yaitu ilmu yang didapatkan dari Nabi, yang tentu dipahami oleh ulama melalui Quran dan hadis. Karena sing digawa Kanjeng Nabi niku nggih Quran karo hadis. Taraktu amraini ma in tamassaktum lan tadillu ba'dahuma abadah, kitabullah wa sunnatur rasul. Sunnatir rasul, kitabillah wa sunnatir rasul. Aku
meninggalkan dua perkara. Siapapun yang mau berpegang teguh dengan perkara dua ini tidak akan pernah tersesat, tidak pernah kesasar, tidak pernah meleset selamanya. Apa dua hal itu? Kitabillah, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi seperti yang kita ketahui, walaupun sumbernya itu dari Quran, sumbernya dari hadis, kalau nanti jalan datang kepada kita ini jalani reget, jalani kotor, ya iso jadi menjadi kotor. Orang-orang yang menjadi teroris, suka ngebomi sampai membunuh orang-orang Islam ini, atau membunuh sesama manusia yang tidak bersalah, tidak berdosa, tidak pernah menyerang kepada mereka. Ini pun juga berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, tapi caranya lewatnya salah sumbernya. Nah ini gila nih. Bahkan ada yang tidak sholat, tidak jumatan, itu ya jari dasari Quran, hadis. Hakimi sholat tali dzikri. Wong sholatmu tujuannya kan zikir, aku zikir kan ya wis to ha. Ya enak ngoten iki. Lah ini karena keliru bukan keliru sumbernya, tapi dalani lho ngoten. Mergo memahami Quran itu tidak mudah. Quran itu di dalam menyebutkan kata-katanya tidak langsung cospleng, penuh beberapa misteri, penuh beberapa penafsiran. Karena apa? Quran itu jami'ul kalim, mengumpulkan semua kata-kata dalam syariat itu sudah termaktub di dalam ayat itu. Contohnya nggih, masalah poso mawon. Poso niku yang ditinggalkan di dalam poso, yakni poso harus niat meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Itu di dalam Quran hanya ada 3, di dalam hadis hanya ada 1, berarti jumlahnya kurang 4. Apa yang ada di dalam Quran? Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Gerdel. Fal'ana bashiruhunna, bengi iki, malam iki, ketemunan kulit siro ing wadon. Lho bahasane tetemunan kulit, ora anu ngoten mboten. Nah niki bahasane Quran. Wa bataghu ma kataballahu lakum, mencarilah apa yang telah diwedukan oleh Allah. Wa gulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah. Berarti makan minum mubasyarah sehingga oleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai batas benang putih. Min hatta yatabayyana abyad minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Mari kok putih, berarti mari peteng terus menjadi fadang. Nah itu jenenge fajar, berarti sampai fajar shadiq. Sampai kapan batasnya? Tsumma atimmus siyama ilal lail, sempurnakan olehmu nyegah telu niku wau sampai malam, niku maghrib. Kalau di dalam hadis yang dilarang 1, ditambahi 1, bukan hanya yang hadis melarangnya 1 niku ndak. Larangan yang berdasarkan hadis 1. Jangan katakan poso itu hadis sing dilarang kok siji, ngawur ae ngono ya. Yang berdasarkan hadis 1, apa ngeniku? Man zara'ul qae falaisa alai qada man wa man taqayya wal yaqdi. Wong niku lek kemutan mutah dengan sendirinya, tidak sengaja.
enggak sengaja terus mutah. Ini tidak ada kodok. Tapi waman takayya'a, siapa saja yang berusaha untuk muntah maka wajib kodok. Berarti yang harus dijauhi kan hanya 4. Lah, kemudian 4 ini diantaranya mubasyarah. Apa yang dikehendaki mubasyarah? Nah, iki yo perlu penafsiran, tidak mosok ketemuan kulit yang batal. Enggak. Ketemuan kulit itu batal yora. Enggak ada korelasinya ke sana. Nah tentu nih harus diketahui apa yang dimaksud mubasyarah, yaitu dampak dari tetemuan kulit. Wong niku lek wis tetemuan kulit lanang karo wedok niku yo mbono terus angete terus marono bahaya ya. Terus marono dadi demam Nah, itulah yang mengakibatkan, yang kemudian dijabarkan oleh para ulama, apakah kawin dengan tangan membatalkan. Nah kalau gitu apakah bila membaca napa niku sing marakno iso ngiler ngono niku porno duduk novel anu niku lho padha jenenge maca novel sing akhire awake iso keluar iku batal lho ora niku apa jenenge niku novel duduk novel ngono. Marai ora ro. Ora tau duwe lagi iki. Ora tau maca yo ati. Novel sing mengarahkan ngoten niku lho. Niku ana dhewe jenenge tapi kula mboten hafal. Gak ada ngreken. Termasuk lek ono nyawang wong nuwun sewu kaya poso-poso lah kok buka HP sing gambare sur-sur sahur-sahur ngono kae. Terus akhirnya dhek muncrat-muncrat membatalkan apa tidak. Niki bahasan fikih maknani dari mubasyarah niku napa ngoten lho. Nah, sampai saat ini masih menjadi perbedaan pendapat tentang apa maknane ngombe, apa maknane mangan. Lek dalam Al-Qur'an kur disawuaken wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Mangano ngombiyo sampai subuh. Apa yang diingini? Bukan makan ngombe. Nah, terus dari kata mangan ngombe niku para ulama beda-beda pendapat di dalam penafsiri. Enek sing maknani pokoke mlebune sesuatu dan jalan jero dengan melewati jalan tembus, jalan terbuka. Kalau lewat jalan tertutup tidak. Nah, enek sing nafsiri ngene. Berarti menurut iki suntik gak batalno, infus yo gak batalno, terus vaksinasi yo ora batal. Karena apa? Karena di kono dimaknani yang dikehendaki makan adalah masuknya sesuatu ke lubang dalam dengan melewati jalan jalan kebuka. Di sini tidak menggunakan jalan buka tapi tutup terus dijoblosno lah ngoten. Terus enek sing maknani maneh lek ngono bukan iku yang dimaksudno. Sing dimaksudno mangan adalah mencegah perkara yang mengenyangkan. Jadi perkara sing marakno ngilangno luwe, perkara sing cegah sing marakno luwe. Berarti menghilangkan perkara sing ora, kalau dia mencegah perkara sing marakno luwe seperti infus batal. Krana apa gane gunane awake gak krasa luwe. Luwe nek ngene sing ngaten. Krana apa maknane mangan itu mencegah makan biar lapar. Berarti mencegah perkara sing marakno lapar
berarti harus mencegah perkara sing marakno kenyang. Nah, infus marakno kenyang. Oleh gini, infus, terus vaksin karena mencegah kekebalan. Niku yo batal. Ya nek sing ngoten. Nek sing dimaksud yo mangan yang seperti liwat cangkem liwat ane niku mangan yang ngombe saliyane iku yo ora wis. Iki karena Al-Qur'an hanya menyebutkan singkat kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ngoten tok. Mulane disebutaken nason wastimbaton. Nason wastimbaton yaitu baik secara nas tekstual atau kontekstual. Lah di antara nih beberapa penafsiran itu yang benar yang mana? Menafsiri hadis mawon la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat iku ora ana salat lek ora maca Fatihah. Dewe Imam Syafi'i ora sah lek ora maca Fatihah. Cara Hanafi ora sempurna lek ora maca Fatihah. Yo sah-sah ae salat ora sah maca Fatihah. Sing wajib kudu maca Quran. Lha ngoten kok. Quran dawuh faqra umma tayassara minal Quran, ora faqra umma tayassara minal Fatihah. Ngoten ya. Lho niki perbedaan semacam itu dilegalkan dan dari perbedaan semacam itu mulai zaman Kanjeng Nabi sudah ada dan tidak ada saling membid'ahkan satu dengan yang lain. Pahaman ngono ya ngono, saya ya gini ya saya lakukan. Apa yang saya lakukan ini benar, mungkin salah. Apa yang kau lakukan saya katakan menurut saya salah tapi ya mungkin benar. Gak terus dikatakan bid'ah ngoten. Tapi muncul pada akhir-akhir ini perkara padha karo bid'ah, salah, kafir. Iki sing marakno geger itu niku. Jane wis beda niku mulai zaman Nabi niku pun beda. Kanjeng Nabi niku dawuh dhateng para sahabat. La tusallun illa fi bani Quraidah. Illa fi bani Quraidah. Kowe aja pisan-pisan salat lek urung kok kecuali ndik. Kecuali enten ndik bani Quraidah. Pada waktu itu berarti ora usah salat asar. Ora salat asar. La tusallunal asra illa bi Quraidah. Ora usah asar kecuali di Quraidah. Lah waktu itu Kanjeng Nabi dawuh dalam keadaan sahabat berjalan kaki menuju tanah Quraidah. Kani Quraidah didukuh. Lah kemudian asar di jalan durung sampai ke Bani Quraidah wis asar mancing asar. Ini kisah sahabat yang bingung. Nah maksudnya gak sholat di Bani Quraidah gak asar kecuali wis nang Bani Quraidah berarti awak iki kon asaran sadurunge ning Bani Quraidah ngene. Wong ratu salunal asra rasa salat asar kejaba di Bani Quraidah te kaasaran jadi bene itu berarti awake niki asaran wis nang Bani Quraidah kono saiki kon ndang-ndang awake kon cepet-cepet ndang teko mrono maksude. Ati asar wis kudu kok kono ngono lho maksude. Lah iki awake iso asar sik kok kene kok ayo ndang salat ndang berangkat payu. Kanjeng Nabi ora usah salat asar kejaba di dukuh Bani Quraidah. Nah iki lek ngene. Maksude karo Kanjeng Nabi niki asar wis kok kono kudu cepet. Awake sik kok kene ae. Ayo salat dhisik ndang berangkat. Ala sing siji nafsiri beda. Karo Kanjeng Nabi kon salat asare di kono. Berarti mengko ae diakhirno salate rasa salat saiki. Saiki kita jalan ae mengko salate di kono salat asar. Lah wis akhire. Ya ben masih akhir karo Kanjeng Nabi kon salat di kono kok le. Dawuhe siji, pahamane beda. Tapi ngoten niku kali Kanjeng Nabi ya dibenerno kabeh ora apa-apa ngoten lho. Pemahaman yang semacam itu sudah biasa. Mulai zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Tapi gak saling menyalahkan ngoten lho ya. Nah, saiki jan sing teko wong napa niku jenenge brengos kamu salah itu bid'ah kafir. Lah iku sing marakaken nggih. Niku sing marakaken terus
Jadi geger menawa sing dilokno terus bales rame pisan. Sing maraken teng ngriku. Ngoten. Itulah walaupun syariat tadi dikatakan sumbernya dari Quran dan hadis, makanya kita yang tidak bisa memahami dari Quran dan hadis secara langsung ya cari orang yang memahami, tapi harus betul-betul jalurnya benar, lewatnya benar, cara kali ngono liwate bener. Karena walaupun sumbermu tekone kono kabeh tapi liwate beda, sing siji ana racun, sing siji liwat dudutan akhire budek, lek budek ora iso bedakno antarane uget-uget karo lele karo uler lan sak nunggalane ngoten. Iki bukan krono banyune pak gak kok kono, sumpere kok kono kok iya, tapi liwate iku lho nggih. Ndut-ndut lho. Nikilah memang sudah didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, antum bi zamanin qalilin fuqaha'uhu kasirin khutba'uhu. Ya alim ka bi zamanin qalilin khutba'u kasirin fuqaha'uhu. Qalilin au kasirin fuqaha'u qalilin khutba'uhu. Qalilin kasirin ulama'uhu kasirin qalilin khutba'uhu. Kamu sahabat sekarang masih dalam zaman di mana orang alim banyak tapi sing pidato sing tukang ngomong setitik, sing pinter ngomong setitik. Kamu dalam zaman sing ping akeh orang alim akeh tapi sing maca setitik. Qalilun mu'tuhu kasirun mu'tu qalilun sa'iluhu, sing tekok setitik sing iso jawab akeh. Mulane al ilmu al amal fi khair minal ilmi, dalam waktu ini sing diprioritaskan adalah amal. Tapi ngerti ya sayatikum zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun khutba'uhu qalilun mu'tuhu kasirun sa'iluhu. Al ilmu fi khair minal amal. Nanti akan ada zaman sing ora pati ngalim sedidik tapi sing pidato wakeh, sing pinter ngomong wakeh, sing pinter maca wakeh, sing iso jawab bener saiki, sing tekok sak pirang-pirang. Ngerti ya waktu niku ilmu lebih dipentingkan. Iki zaman sakniki bisa ora tau ngaji, ora tau mondok, pokoke langsung gawe coba, wis langsung diwawancarai karo wartawan, langsung dadi kiai, dadi ustaz. Lah ngene jawab masalah ya ndak karo-karuan ngoten lho ya. Lho teng mriki lho. Niki sing masyaallah bahayane sakniki teng mriku. Lane penting anggenipun kula lan panjenengan ngaji. Tapi walhasil kesimpulannya di dalam masalah ngaji bahwa yang menentukan sikap kita, sikap yang membedakan sikap seseorang, yang membedakan karakter seseorang, yang membedakan yang membedakan sikap dan perilaku seseorang, walaupun keinginannya sama, walaupun tabiatnya sama, walaupun karakternya sama, ini adalah yang membedakan ilmu. Wong sak dunya niku kabeh kepingin bahagia ana dunya lan akhirat. Ayo sapa sing kepengin neraka bahagia? Jenengan kepingin toh? Nggih, kepengin bahagia dunya akhirat, kepengin selamat dunya akhirat. Lho pegenggek niku lho kepengin selamat dunya akhirat. Ya kepengin bahagia dunya akhirat. Sampeyan nang ngerti niku nggih kepengin masuk surga. Wong begal ya kepengin selamat dunya akhirat. Nanti wong begal niku ya kepengin selamat dunya akhirat, kepengin bahagia dunya akhirat. Wong korupsi niku ya kepingin bahagia, bahkan ditakoni ingin membahagiakan keluarga roh. Ingin bahagia dunia akhirat. Lha ngoten. Lah, tapi sikap dan perilakunya kok berbeda. Kenapa? Ilmunya berbeda. Yang membedakan adalah ilmu. Bagi orang yang tahu bahwa
perkara haram itu akan membahayakan pada dirinya, menyengsarakan pada dirinya, akan bisa mengakibatkan dia sengsara di dunia dan di akhirat, dia tidak mau makan barang haram. Bagi orang yang mengerti bahwa kebahagiaan itu hanya dengan materi, maka yang penting kita itu punya uang, baik itu dengan cara halal atau cara haram, pokoknya yang penting sugih. Kenapa? Karena pemahamannya bahagia itu adalah dengan materi. Ini. Lah kaya ngeten iki gak bisa ditembukkan krono pemanang aku ilmunya beda kok pengetahuannya beda. Lah kok iso beda kaya ngeten? Imam Ghazali padahal keinginannya sama. Imam Ghazali nyontokaken ngeten. Ana wong punya keinginan makan sama, syahwati padha, kuwatekane ya padha. Wis kesenengane padha. Selera makan padha. Kemudian dikasih makan iwak pitik kampung, bukan pitik kampus, pitik kampung. Pitik kampung. Di bumbu Bali. Utawa dia gule atau apalah wis yang merupakan kesenangan kedua orang ini. Merupakan apa itu namanya favoritnya kedua orang ini. Cuman yang satu ingin tahu kalau makanan itu tadi diserbui racun sianida. Gini ku racunnya Jessica. Dikai racun sianida. Sing siji gak ngerti. Kene mengincek dikai racun. Walaupun tadi ku racunnya misalnya gak mematikan tapi bisa meremukkan. Terus makanan tadi disajikan kepada dua orang tadi. Orang yang tahu kalau ini ada racunnya jelas tidak mau. Ini bahaya, saya bisa remuk, aku bisa hancur kabeh wegah. Saya nggak ngerti kalau itu racun, yang tahu hanya enaknya saja. Pokoknya sementing kita pangan warga ya bahagia. Ya tiba, saya itu dipangan talap-talap. Kedua orang ini akan saling menyalahkan. Kata orang yang nggak mau, yang tahu ada racunnya, kamu kok nggak takut? Itu makanan ada racunnya, namun kamu hancur, kamu mati, kamu nanti. Lah, yang tidak tahu kalau itu racun, ada racun mengatakan kamu itu lu goblok, penganan enaknya seperti ini, gak beli lu lagi, kok gak mau? Kenapa hal ini bisa berbeda? Karena pengetahuannya berbeda. Padahal andai kata yang tahu itu racun, dia nggak tahu juga mau. Andai kata yang tidak tahu itu tahu juga mau. Loh, inilah keadaan manusia yang mau dengan barang haram dengan yang tidak banyak tahu haram. Kalau orang yang tahu bahwa barang haram ini akan menyengsarakan di dunia dan di akhirat, akan membahayakan kepada kita, nggak mau, nggak mau. Lah wis dipeksa no. Tapi sing nggak ngerti, sing penting materi, nyolong, korupsi, pokok hati-hati. Nah, kita bisa nanti bahagia ya. Mulai cara kondangan itu ya kurang hati-hati ngono tok ae. Mulai kondangan itu umpama kita mlebu penjara paling-paling pirang tahun nguturai sik wakeh ngono. Bisa punya pengertian yang semacam itu. Yang sehingga orang yang semacam ini sing dipentingno materi, wis korupsi, nyolong dan sebagainya sak penunggalane terserah. Kenapa dan mengapa berbeda? Karena pengetahuannya. Yang lebih ekstrim lagi, kalau kita tahu orang yang senang dunia halal dengan orang yang sufi. Orang sufi itu tidak mau walaupun halal, hanya mau dengan halal secukupnya saja, tidak berlebihan, tidak lebih dari kebutuhan. Tapi orang yang lain, yang tidak sufi, yang tidak zuhud, dia senang mengumpulkan barang-barang pokok penting halal, mesti penting halal, walaupun berlebihan tidak masalah.
Ini disebut dengan waro, jaga subhat. Loh, kenapa bisa berbeda? Karena apa itu namanya, beda pengetahuannya. Yang satu tahu bahwa dunia ini adalah kenikmatan. Kenikmatan. Muga bungkusnya ini mata. Ad-dunya mataun, kenikmatan, kesenangan. Tapi gak sampai ngerti lek hurur. Hurur niku dibungkus dengan kenikmatan iso dimulyakno wong iso dadi ndak karu-karuan. Akhirnya mencari dunia sak akeh-akeh. Pokok sing penting halal, kenikmatan, gak apa-apa, gak berdosa. Tapi bagi orang yang zuhud ngerti dunia niku hurur, dunia niku bangkai, jifa. Ad-dunya jifatun, ad-dunya mataun. Bener itu mata tapi hururun, pembujuk, bujukan tok. Artinya luar itu api, jerone bangkai, jerone bosok. Wong saiki duit ditukokno panganan beraneka ragam macam panganan opo ae lek masaya opo ae bakat dadine ya. Lek sing kaya ngono bosok ngene lho. Kilo. Ngoten. Lah akhirnya lagi lek dicontohkan kali Imam Ghazali kaya wong loro niku wau sing punya selera sama, keinginan sama, kemampuan sama, wateke sama, tapi sayang pengetahuan beda. Kaya wong sing seneng gule atau seneng bumbu Bali mau, ini gak enek racune, tapi bumbu Bali niku wau sing anu diwenehi umbel. Kan yo gak mendemi to. Mboten enten tiyang mendem karo umbel kan mboten enten to. Mat apa omong niku jenenge mati krana mendem umbel mboten enten. Lha. Terus sing siji ngerti lek bumbune niku dicampur umbel. Mergo ro lek marion. Sing siji gak ngerti lek dikono umbele. Wong loro iki terus disajikan makan, dikai makan. Sing selira iku mang, sing gak ngerti lek nek umbele ya mangan telap-telap ya enak ngoten. Nah, sing ngerti lek iku umbel, ana umbele moh aku dipaksa moh ngene. Hanya kejaba lek darurat aku ora mangan mati ya semangan dengan cara gidi-gidi. Lho ngoten. Lah niki lek didialogaken nggih mboten tembus. Sing ora ana umbele kowe iku ora gila, kaya ngoten niku lek ora gila. Jare siji kowe iku goblok mung karek mangan ngene ora usah masak, ora usah tuku rasane enak kaya ngene ana asin-asine. Lho niki wong sing seneng dunia niku nggih ngoten karena tidak tahu bahwa di dalam dunia itu jifatun. Tidak tahu kalau dunia itu adalah qazarun, reget. Enggak tahu kalau dunia itu gurur, ruwegur, bungkus itu. Yo ngoten. Akan mengolok-olok orang yang tidak suka dengan dunia. Wong zuhud iku gak ada kemajuan. Nek dunia kayak apa kok kabeh kaya ngono kuwi ya negara gak maju-maju lha ngene lho. Padahal malah justru sing marakno maju niku wong zuhud mergo apa? Awake ora membutuhne kabeh ditasarufkan. Lah nek wong sing seneng niku malah justru gak maju mergo apa? Dicengkerem gak semetumat. Mestine kan ya wong zuhud itu sing marakno maju lho ngoten ya. Karena padahal gak butuh dipentingkan untuk orang lain. Pentingkan orang lain. Lho niku niki penting niki untuk memahami Quran dan hadis itu ternyata Masya Allah walaupun sederhana dan bahwa ilmu syariat ilmu yang didapatkan dari Kanjeng Nabi yang dipahami oleh ulama dari Quran dan hadis, tapi pemahaman bisa macam-macam, saling menyalahkan satu dengan yang lain karena beda ilmunya, beda nasabnya, beda jalannya. Ini seperti ini. Sumber repot, podo.
Qur'ane ahli sunnah wal jamaah yang ngono iku, Qur'ane Syiah yang ngono iku, Qur'ane wong NU yang ngono iku, Qur'ane wong Muhammad yang ngono iku, Qur'ane wong Irsyad yang ngono, wong Wahabi yang ngono, Qur'ane wong apa iku jenenge LDI yang ngono. Padha Qur'ane, tapi ternyata pendapatnya beda. Ngoten. Mulane Qur'an iku dudu kitab hukum tapi sumber hukum. Lah, mulane golek hukum gak enak di kono. Wong sumber kok padha kalih panjenengan kate golek besek, panjenengan golek irik. Niku di barongan menjadi sumberi, tapi golek di kono gak enak. Nanti golek besek nek pasar Kaligoro. Nah niku kathah teng mriko senajan duduk sumber. Mulane lek kepengin ngerti tentang masalah ilmu ora usah teko nang sumberi langsung mulai nang Al-Qur'an, malah mencrek kabeh. Wong lek kita ngaji di Al-Qur'an, misale kaya dawuh Gusti Allah batali wudu niku auca hadu minggu minal ghaid teko WC. Berarti wong teko WC niku wajib wudu jur Al-Qur'an. Padahal gak enak ulama sing ngarani ngono. Yang dimaksud teko WC niku ya mari nglakoni perkara sing enak ten WC ora gur sekedar teko niku mawon lho. Napa kok batal? Dan seterusnya iku ya ulama beda-beda ngoten lho anune. Lah niki kula sampaikan karena kadang orang-orang bodoh niku pikirane napa kita mengikuti ulama-ulama yang padha menungsani, langsung saja mengikuti Quran yang dari Allah, langsung saja mengikuti hadis dari Nabi. Niku wong sing ngomong ngoten jan wong sing belas gak ngerti apa-apa jenengan. Niku wong bodoh ilu belas gak ngerti apa sing di Quran niku piye maknane apa. Lek ngerti jajal maknanono antara wong siji karo sijine beda kok lho. Maknane tok lho antarane kancamu jajal iki maknane piye. Iki maknane piye kan ngoten. Terus gak gelem taklid. Nek gak gelem taklid jajal kowe maca Quran maca terus tutupi iso ora. Ya ora iso lah berarti kowe maca ya. Nek maca kaya ngono Bang mergo apa ya mergo melok gurumu lha ya. Kan diwarai guru to. Nek misalnya kaya ngono-ngono gak gelem taklid. Wis. Balik nang laptop. Kembali pada laptop.